Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota All New Avanza Facelift. Kali ini yang tipe Key DSS Matic warna putih terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Avanza Veloz. Halo, assalamualaikum Lur. Hari ini launching perdana All New Avanza dan All New Veloz. Untuk informasi lebih lengkapnya hubungi saya Joy Spiraniaga Toyota Solo di 081 329 434 232. Terima kasih Lur. Nah, langsung saja, inilah mobil Toyota Avanza Veloz tipe Key DSS Matic warna putih yang kita review. Pertama, kita mulai dari dimensi. Secara dimensi ada perubahan total. Di sini lebarnya 1,75 meter, kemudian untuk tingginya 1,7 meter, dan untuk panjangnya mobil Toyota Avanza Veloz ini memiliki panjang 4,475 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Dari bagian dimensi kita lanjutkan ke bagian tampilan depan. Untuk unit yang kita review ini adalah yang tipe TSS, jadi untuk bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan sensor. Ini berfungsi untuk mendeteksi objek yang ada di bagian depan. Sensor inilah yang membuat mobilnya bisa memiliki fitur pengereman otomatis. Kita lanjutkan ke bagian grill depan. Nah, di sini untuk bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome. Lalu untuk desain grill utamanya sudah menggunakan desain terbaru. Untuk warnanya warna piano black, bagian atasnya ada les berwarna chrome. Secara sekilas memang tampilan grill utamanya ini menyerupai tampilan grill dari mobil Innova. Dari bagian grill depan kita lanjut ke bagian lampu. Nah, di sini untuk lampu sudah menggunakan lampu jenis LED semua, lampu dekat maupun lampu jauh. Untuk lampu seinnya juga sama, sudah menggunakan lampu jenis LED. Lalu di bagian bawah terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis bohlam. Di sini dilengkapi dengan cover berwarna hitam, kemudian ada les berwarna chrome pada bagian samping. Jadi tampilannya lebih mewah. Untuk bagian depan di sini front underguardnya berwarna silver kombinasi warna hitam. Kemudian untuk yang tipe ini bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan kamera. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, inilah tampilan samping mobil Toyota All New Avanza Facelift yang tipe Veloz. Ini yang tipe tertinggi yaitu tipe Key dilengkapi dengan TSS. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Lalu untuk bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan talang air, jadi sudah tidak perlu tambah talang air lagi. Untuk pilar B di sini berwarna hitam. Kemudian untuk les bagian bawahnya di sini berwarna chrome. Lalu untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik sewarna body dilengkapi dengan gilas. Untuk gilasnya model sentuh. Lanjut ke bagian spion. Nah, di sini spionnya memiliki cover sewarna body dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung. Ini spionnya sudah auto retract. Lalu di bawahnya dilengkapi dengan kamera samping. Serta di bawahnya sini terdapat foot lamp. Jadi kalau dibuka otomatis lampu bawahnya ini akan menyala untuk menerangi bagian bawah. Dari bagian spion kita lanjut ke bagian velg. Untuk velgnya yang tipe Key TSS ini menggunakan velg berukuran 17 inci. Nah, untuk desain velgnya seperti ini menggunakan model dual tone. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone. Di sini untuk ukuran bannya 205/50 R17. Bedanya dengan Veloz biasa, kalau yang tipe Veloz biasa velgnya masih 16 inci. Lanjut untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kemudian kalau untuk suspensi depan menggunakan suspensi jenis MacPherson. Oh ya, sebagai tambahan, nah di sini untuk lampu utamanya ada aksen Veloz sehingga membuat tampilannya lebih elegan. Kembali ke bagian samping. Nah, di sini untuk rear underguardnya berwarna hitam. Untuk ground clearance mobil ini memiliki ketinggian 205 mm. Lanjut ke bagian samping belakang. Nah, di sini untuk auto produksinya bisa kita lihat. Ini mobil Toyota Avanza mesin 1500 cc tipe Key Matic TSS warna putih mutiara. Untuk kaca samping sudah dilapisi dengan kaca film merek Sunsilk. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Di sini tangkinya kapasitas 43 liter. Kemudian untuk bagian bawah, nah di sini menarik karena untuk ban belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Jadi sangat safety, ke semua sisinya sudah rem cakram semua. Lalu kalau untuk suspensi belakang menggunakan suspensi jenis torsion beam. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian samping. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang.
Nah, ini untuk tampilan belakang mobil Toyota Avanza Veloz yang tipe Matic TSS warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Nah, di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan antena shark fin sewarna putih. Lalu untuk bagian belakangnya, nah di sini belum ada roof spoiler. Untuk head mount stop lampnya ada di bagian dalam. Lalu untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan rear defogger. Ini berfungsi untuk menghilangkan embun. Ada wiper di bagian tengah. Kemudian untuk bagian backdoor, nah di sini tailgate-nya cukup menarik. Untuk bagian tengah ada logo Toyota warna chrome. Kemudian lace-nya ini berwarna hitam dengan aksen warna merah di bagian tengah. Di bawahnya yang membuat tampilannya semakin menarik ada emblem Veloz. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk di bagian tengah, sebelah kiri terdapat emblem 50, ini ulang tahun Toyota yang ke-50 tahun. Dan di sebelah kanannya, di sini terdapat emblem Ki. Antara yang tipe Ki biasa dengan tipe Ki TSS, untuk emblem belakangnya ini kurang lebih sama. Lalu untuk tampilan lampu belakang, nah desain lampu belakangnya seperti ini, sudah menggunakan lampu jenis LED. Lanjut ke bagian bawah, nah di sini terdapat reflektor model horizontal. Kemudian bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Untuk sensor parkirnya sewarna bodi berjumlah 2 titik. Dan untuk rear underguard di sini kombinasi antara warna silver dan warna hitam. Serta untuk lokasi ban serep ada di bagian bawah. Nah di sini untuk ban serepnya sudah menggunakan velg racing, jadi sudah full size sama seperti aslinya. Untuk masalah penggerak, nah ini mengalami perubahan total. Jadi kalau sebelumnya Toyota Avanza menggunakan penggerak roda belakang, kalau sekarang menggunakan penggerak roda depan. Untuk tipe Ki ini fitur keselamatannya sangat lengkap karena di bagian spion ini sudah dilengkapi dengan fitur blind spot warning juga. Nah indikatornya ada di bagian ujung spion. Lalu untuk bagian bawah di sini dilengkapi dengan kamera serta di sini ada lampu untuk foot lamp. Ada banyak penambahan fitur baru yang sangat lengkap. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini kombinasi antara warna hitam dengan warna krem. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini juga menggunakan bahan jenis plastik. Ada aksen jahitan di bagian ujung, tapi ini bukan jahitan asli. Ini fungsinya untuk menambah kesan elegan. Lanjut untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan assist grip, ada aksen karbon di bagian ujung. Kemudian untuk les tengahnya di sini berwarna silver. Nah, kalau untuk bagian armrestnya ini menggunakan bahan soft touch. Untuk bahannya ini berwarna krem. Kemudian ada laci penyimpanan. Dan di bagian depan di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Tombol belakangnya ini tombol untuk pengaturan cerminnya, lalu ada tombol untuk auto folding. Untuk power window sudah auto seat driver. Di belakangnya ada tombol window lock. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah ada 3 buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut menuju ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya juga sama, kombinasi antara warna hitam dan warna krem. Nah di sini untuk bagian pilar A sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Kemudian untuk bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan airbag. Ini fungsinya untuk melindungi bagian kepala. Untuk dashboardnya sendiri, di sini ada 1 buah cup bottle holder, lokasinya dekat dengan AC, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Di tengah ada tombol untuk pedal miss operation control. Kalau saya lebih sering menyebutnya dengan sistem pengereman otomatis. Lalu di bawahnya ada fitur stability control. Untuk fitur keselamatannya sangat lengkap. Lanjut lagi di bagian bawah ada laci penyimpanan terbuka. Lalu untuk tuas kap mesinnya ada di bagian bawah sini. Serta kalau untuk pedal berjumlah 2 buah karena memang untuk tipe Ki ini hanya tersedia dalam transmisi matic. Kemudian untuk tuas tangki BBM ada di bawah jok pengemudi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya berukuran 4,2 inch, sudah full TFT MID. Untuk tampilannya kurang lebih hampir sama dengan mobil Toyota Rise. Tapi kebetulan ini belum bisa dinyalakan. Kita lanjut ke bagian setir. Untuk bagian setir sudah teleskopik. Nah, di sini ada logo Toyota berwarna chrome di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan pengemudi. Untuk sebelah kiri di sini dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan bagian MID. Jadi di sini ada kursor, kemudian ada tombol enter, ada pengaturan trip dan juga back serta dilengkapi dengan voice command. Di bawahnya ada pengaturan volume. Lalu untuk sebelah kanan ini tombol untuk audio steering, jadi pengganti channel dan juga dilengkapi dengan Bluetooth handsfree. Serta di bawahnya ada tombol drive. Ini untuk mode berkendara karena transmisinya CVT. Lanjut lagi, untuk sebelah kiri ada tuas wiper dan sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk yang pertanyaan soal cruise control, nah untuk yang tipe ini sampai tipe Ki belum dilengkapi dengan cruise control. Kembali ke bagian setir. Nah untuk posisi setirnya sekarang sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi tidak hanya naik turun tapi juga bisa maju mundur. Sekarang sudah jauh lebih lengkap.
Ini memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir lanjut ke bagian head unit. Nah, untuk head unitnya ini sudah menggunakan head unit berukuran 9 inci. Untuk fiturnya lengkap, termasuk smartphone connectivity dan juga Bluetooth USB juga sudah ada semua. Nah, untuk slot USB-nya dari bagian sini. Di bawahnya ada tombol hazard, lalu 2 buah kisi AC, serta untuk pengaturan AC-nya sudah menggunakan pengaturan model digital. Untuk sebelah kiri ini untuk knob pengaturan kecepatan kipas, lalu untuk yang sebelah kanan ini knob untuk pengaturan suhu, serta ini ada tombol untuk menyalakan AC, sebelahnya tombol untuk air circulator, lalu ini tombol untuk rear defogger, ini untuk mematikan AC dan sudah dilengkapi dengan fitur auto AC. Di bawahnya ada tombol start stop engine, lalu ini ada indikator untuk sabuk pengaman, jadi indikator sabuk pengamannya lengkap di semua sisi ada. Untuk transmisi, di sini transmisi matic-nya mengalami perubahan. Kalau dulu matic conventional, sekarang menggunakan matic jenis CVT. Selain itu, nah ini yang paling modern karena untuk handremnya sudah digantikan dengan handrem elektrik, serta dilengkapi juga dengan brake auto hold. Di belakangnya ada fitur kekinian yaitu wireless charging, jadi kita bisa mengecas handphone tanpa harus memasukkan kabel. Kemudian untuk bagian konsol boxnya sudah menggunakan cover bahan soft touch. Nah ini untuk laci penyimpanannya cukup luas, dilengkapi dengan 1 buah power outlet juga. Dari bagian tengah kita lanjutkan ke bagian samping depan. Nah di sini untuk bagian samping depan ada speaker jenis tweeter di bagian ujung, lalu di sini dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Selain itu dilengkapi juga dengan cup bottle holder. Nah di sini untuk cup bottle holdernya model retract. Lokasinya juga dekat dengan AC, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Untuk bagian dashboard di sini menggunakan bahan jenis soft touch juga, lalu ada emblem Veloz di bagian tengah sini, serta ada aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Nah di sini ada keterangan kalau untuk yang tipe TSS ini sudah dilengkapi dengan fitur T-in Touch. Jadi istilahnya mobil Toyota sekarang sudah mobile connection. Nah lanjut lagi, untuk bagian bawah seperti biasa ada glove box. Untuk glove boxnya model standar, lalu untuk bagian bawahnya dilengkapi dengan apar. Untuk tampilan samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya terdapat assist grip model retract. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin plus cover model hang up juga. Ada lampu di bagian samping. Lanjut ke bagian tengah. Untuk tengahnya dilengkapi dengan lampu kabin. Untuk lampu kabinnya model dual zone. Kemudian untuk spionnya juga sudah dilengkapi dengan anti silau, dan ini untuk sensor TSS tadi. Untuk sisi pengemudi, sun visornya dilengkapi dengan tiket holder. Untuk bagian belakangnya polos. Kemudian untuk samping kanan atasnya di sini juga polos. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini kombinasi antara jok kulit dengan bahan fabric. Untuk bahannya digunakan kombinasi antara warna hitam dengan warna krem. Untuk material yang digunakan bagus, jadi ini memang cukup tebal sekali. Selain itu yang paling menarik, untuk bagian samping jok ini juga sudah dilengkapi dengan airbag. Ini fungsinya untuk melindungi bagian bahu. Nah di sini untuk lokasi airbagnya. Jadi total ada 6 buah airbag dengan rincian 1 sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, 3 bagian atas kanan, 4 bagian atas kiri, 5 bagian samping kanan, dan 6 bagian samping kiri. Sangat lengkap untuk fitur keselamatannya. Kemudian untuk joknya terdapat tuas untuk pengaturan reclining atau sandaran, ini ada height adjuster atau pengaturan ketinggian, dan di depan pengaturan sliding atau maju mundur jok. Kemudian kalau untuk tempat pijakan di sini set plate-nya polos. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya juga kurang lebih sama, jadi kombinasi antara warna hitam dengan warna krem di bagian tengah. Untuk bahannya digunakan bagian atas menggunakan bahan plastik. Kemudian ini adalah pintu bagian dalam warna chrome. Ada 1 buah cup bottle holder di bagian depan. Kemudian ini tombol power window, dan nah untuk bagian armrestnya menggunakan bahan soft touch asli. Lalu di ujung sudah dilengkapi dengan speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, bisa kita lihat untuk tampilan dalamnya banyak mengalami perubahan total. Sekarang kita masuk ke bagian dalam untuk mengetahui posisi duduk di baris kedua ini. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk posisi duduknya, posisi lututnya masih sangat memadai, ini sangat longgar. Ini bahkan bisa buat selonjor. Kemudian kalau kita majukan paling mentok, nah ini untuk posisi paling mentok, bisa kita lihat untuk lututnya juga masih memadai. Jadi jarak slidingnya ini cukup panjang. Kita kembalikan ke posisi normal. Untuk lebarnya juga sangat memadai, kalau dimuat oleh 3 orang dewasa masih sangat aman. Untuk fitur fungsional di belakang terdapat zipper pocket atau laci penyimpanan tambahan.
Nah, ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan majalah atau buku. Kemudian untuk sebelah kiri juga sama, ada laci penyimpanan. Laci penyimpanan ini cukup banyak, ada bagian atas, bawah. Selain zipper pocket, di bagian tengah di sini juga dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder. Jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lalu di bawahnya di sini dilengkapi dengan dua buah slot USB. Jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Menariknya ini bukan power outlet, tapi langsung slot USB. Jadi kita tidak perlu beli konektor lagi. Untuk fitur-fitur di atasnya juga lengkap. Di sini ada assist grip motor track, kemudian untuk bagian tengah di sini ada lampu kabin seperti biasa. Nah, sebelah kanan juga ada assist grip motor track. Serta yang menarik, ini untuk AC-nya sudah double blower, tapi penataannya sangat rapi. Sekilas memang mirip air circulator pada mobil Calya, tapi ini sebenarnya double blower, jadi bukan hanya sekedar penyalur udara. Menariknya lagi, di belakangnya sudah dilengkapi dengan roof monitor. Untuk roof monitor ini hanya ada di tipe Ki dan tipe Ki TSS, kalau yang Veloz biasa belum ada. Sangat fungsional karena bisa menambah kenyamanan untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga. Lalu untuk jumlah headrest, di sini ada 3 buah headrest karena memang kapasitasnya untuk 3 penumpang. Selain itu di bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan armrest. Kalau dilihat dari modelnya, ini armrestnya model armrest full. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan ke baris paling belakang. Nah, di sini untuk model pelipatannya sudah one touch tumble, jadi sudah pelipatan secara penuh. Sekarang kita akan coba seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Toyota Avanza Facelift ini. Untuk baris ketiga di sini memiliki kapasitas 2 penumpang. Nah, untuk akses masuknya juga masih sama mudahnya seperti mobil Avanza yang model lama. Oh ya, sebagai tambahan, untuk baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Isofix, jadi bisa digunakan untuk kursi bayi. Nah, kita coba seperti apa rasanya duduk di baris ketiga ini. Kita tegakkan dulu sandarannya. Ini untuk posisi baris keduanya, posisi standar. Bisa kita lihat untuk lututnya masih sangat memadai. Untuk lebarnya juga sangat aman, kalau dimuat di 2 orang dewasa masih sangat longgar. Untuk fiturnya, oh sayang bagian atas ini polos, belum ada assist grip. Tapi di bagian bawah sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan. Serta di sini juga ada 2 buah cup bottle holder. Lalu untuk sebelah kanan di sini untuk bagian atasnya sama, belum ada assist grip juga. Lalu di sini dilengkapi dengan 1 buah power outlet serta ada laci penyimpanan di belakangnya, dan di bagian bawah terdapat 2 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Toyota Avanza Facelift. Dari baris ketiga sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai catatan untuk yang tipe Veloz ini untuk warnanya ada 2 jenis, ada warna standar dan ada warna premium. Untuk warna yang kita review ini warna putih mutiara, termasuk kategori warna premium. Jadi untuk harganya lebih mahal sekitar 1,3 juta jika dibandingkan dengan warna biasa. Kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, untuk pintu belakangnya sudah menggunakan pintu elektrik. Kalau untuk model bukaannya bukan standar. Untuk bagasinya bisa kita lihat di sini sangat longgar, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Kemudian yang menarik, untuk jok belakangnya sekarang sudah didesain sudah model flat. Nah, di sini untuk posisi belakangnya bisa kita lihat bisa dibuat rata, ada separatornya juga. Ini kalau sebelahnya dilipat lagi bisa benar-benar rata. Kemudian di bagian belakang juga dilengkapi dengan separator atau laci penyimpanan tambahan. Ini dilengkapi dengan lokasi domkrat dan juga toolkit. Sayangnya untuk penambahan yang ini seperti agak kurang simetris karena untuk covernya agak terlalu panjang ke belakang. Lanjut di sampingnya ada laci dan juga lampu kabin. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Avanza Veloz yang tipe Ki TSS Matic ini. Oh ya, biar tidak penasaran kita coba lipat full. Nah, kalau kita lipat full bisa kita lihat untuk jok dan bagasinya bisa rata. Nah, ini kalau perjalanan jarak jauh bisa membuat nyaman. Selain itu ini juga bisa digunakan untuk menambah kapasitas bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Sebagai informasi, untuk yang tipe TSS ini fitur keselamatannya sangat lengkap. Di antaranya ada pre-collision system. Ini istilahnya sistem pengereman otomatis. Jadi kalau di bagian depan ada mobil mengerem mendadak, maka secara otomatis mobil ini juga akan melakukan pengereman. Lalu ada fitur lane departure assist. Ini fungsinya untuk mendeteksi kalau mobil kita keluar dari jalur. Biasanya akan muncul bunyi buzzer untuk sebagai peringatan. Nah, yang menarik juga ada front departure alert. Jadi kalau mobil kita berhenti di lampu merah, ketika lampunya sudah hijau dan mobil depan sudah jalan, maka akan muncul peringatan. Sekarang kita ke bagian kap. Untuk kapnya memang belum jas warna putih, tapi sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkode 2NRVE. Untuk kapasitas mesinnya 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi DOHC dan dual VTI. Mesin ini memiliki kapasitas 4 silinder dengan 16 katup.
Untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14 kg/meter pada rpm 4200. Untuk fitur keselamatan lainnya sangat lengkap, mulai dari stability control, kemudian juga ada hill start assist, dan yang paling menarik sebenarnya ada kamera 360, tapi kebetulan ini belum bisa dinyalakan. Nanti kalau review untuk warna lain akan kami buatkan video mengenai kamera 360-nya. Kurang lebih itulah review untuk mobil Toyota Avanza Veloz yang tipe TSS Matic warna putih terbaru tahun 2021. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Avanza semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.